Halo, jumpa lagi di Pondok Pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Pae. Piye kabare kabeh adik-adik? Saya tahu apik-apik. Nah, untuk kali ini ada sesuatu yang beda di Pondok Pae ya, karena hari ini Pae tidak di WA ya, nggak sendirian. Pae ditemani oleh Kak Silmi, ini seorang mahasiswi dari UNJ. Tahu nggak UNJ, Dek? Kalau nggak tahu ya harus sendirilah, baca nggak tahu kalian ya. Parah nih. Nah, benar. Untuk lebih jelas nanti Kak Silmi akan introduction ke adik-adik ya. Memperkenalkan Kak Silmi ini siapa, di sini keperluannya apa cuma minum-minum sambil ngopi atau apa. Ntar langsung Kak Silmi menyampaikan. Silakan Mbak Silmi, monggo ya. Makasih Pak. Sambil minum boleh, sambil ngopi. Silakan Mbak Silmi. Hai adik-adik, kenalkan nama kakak Silmi Adita Maharani. Kakak kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan kakak itu ambil kuliahnya pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kakak ngajar SD nantinya. Nah, tujuan kakak kesini itu apa? Kakak kesini mau menyampaikan sebuah materi nanti, yaitu materi perbandingan, Kak. Oh, perbandingan. Perbandingan itu yang kayak apa sih, Mbak? Nah, perbandingan itu membandingkan dua benda atau lebih yang suatu besarannya itu sejenis, Pak. Nah, itu kita nanti pakai cara-caranya yang sederhana, yang mudah dipahami. Kira-kira itu ada itu nggak Mbak Silmi, ada pengelompokan nggak? Perbandingan itu dibagi berapa jenis atau iya. apa? Biar adik-adik pada tahu nih. Karena kadang mereka cuma sibuk main game apa TikTok nggak jelas, mereka nggak tahu tuh juga joget. Iya, main TikTok. Cuma ada saya pengen juga sih, pengen ada, cuma malu ya. Oh, tuh mau join bareng main TikTok. Iya, boleh lah motor bareng ya. Mas. Oh iya, kita lanjut nih. Perbandingan itu ada macam-macamnya, Pak. Nah, kebetulan macam-macamnya itu ada dua, yang senilai dan berbanding nilainya. Oh, yang senilai. Oh, dia kan ada yang senilai, ada tidak senilai. Nah, ntar kalau masih bingung, ntar ada simak aja nih video berikutnya yang membahas di whiteboard di belakang Pak ini. Nanti Mbak Silmi akan membahas dengan jelas tentang perbandingan. Kalau bingung ntar bisa tanya, tapi lewat komen ya di Pondok Pak. Oke? Nah, gimana Mbak Silmi, udah siap untuk mencoret-coret papan tulis ini? Oh, siap, Pak. Oke, siap. banget. Nah, langsung aja adik-adik ya. Habis ini Mbak Silmi membahas tentang perbandingan. Ojo pindah channel ya nih, tetap di Pondok Pak ya. Gimana adik-adik, sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Nah, sekarang siapkan buku tulis dan pulpenmu ya. Nah, jadi, perbandingan itu adalah membandingkan dua benda atau lebih yang sejenis. Nah, jadi contohnya ada kelereng A berjumlah 8. Kelereng B berjumlah 4. Nah, perbandingannya yaitu 8 dibanding 4. Kemudian disederhanakan. Caranya gimana? Caranya sama-sama dibagi 4. 4 ini dibagi 4, 8 dibagi 4. Nah, hasilnya 8 dibagi 4 yaitu 2, 4 dibagi 4, 1. Jadi, perbandingan kelereng A dan B yaitu 2:1. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu perbandingan pecahan. 3/1/2 dibanding dengan 2/1/4. Nah, pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa dulu. 2 dikali 3, 6, ditambah 1, 7/2. 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9/4. Nah, kemudian penyebutnya ini kita cari biar sama. Dengan cara apa? Dengan menggunakan KPK. Nah, KPK dari 2 dan 4 yaitu KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Nah, caranya gimana? 2, ini kan 2. 4, 2 dikali 2. 2 sama dengan 2. 4 sama dengan 2 pangkat 2. KPK-nya yaitu yang terbesar.
2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu sama aja 2 dikali 2. Nah, kemudian 7 per 2 dikali dengan KPK-nya 4 banding 9 per 4 dikali 4. Nah, kemudian dicoret 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kemudian 4 bagi 4 1. Hasilnya yaitu 14 dibanding 9. Nah, jadi perbandingan pecahan ini menghasilkan perbandingan yaitu 14 banding 9. Nah, untuk lebih jelasnya lagi atau kalian kurang paham, kita lanjut ke soal cerita ya. Nah, kita lanjut dan membahas soal cerita. Nah, ini salah satu contoh soal cerita dan perbandingan. Nah, contohnya itu, untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung diperlukan 24 orang pekerja selama 45 hari. Karena suatu hal, pembangunan gedung tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan agar selesai tepat waktu adalah, nah, jadi untuk selesai 45 hari itu kita butuh orang 24 pekerja. 24 orang itu selesai 45 hari. Nah, kemudian karena suatu hal harus dipercepat pembangunannya menjadi 30 hari. Butuh berapa tambahan pekerja di sini? Nah, di sini kita misalin X orang 30 hari. Kemudian 24 dikali 45 X dikali 30. Nah, 24 dikali 45 itu 1080. X 30. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya, yaitu 30-nya dipindah ke samping sini, ke sebelah sini, ke bagian sebelah sini, yaitu 1080 per 30 sama dengan X. Nah, 1080 per 30 yaitu hasilnya 36 sama dengan X. Jadi, ini 36 orang ini dikurang sama 24 orang. Untuk tahu berapa tambahan pekerja untuk menyelesaikan 30 hari. Nah, jadi 36 orang dikurang 24 orang, yaitu hasilnya 12 orang. Jadi tambahan pekerjanya itu 12 orang untuk menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, cukup dari kakak, kurang lebihnya begini penjelasannya. Kalian harus banyak-banyak latihan lagi supaya lebih paham. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke? Gimana adik-adik, udah ada pemahaman ya, dikit ya, tentang perbandingan. Ini contoh yang dibahas Mbak Sini tadi, perbandingan apa Mbak Sini? Perbandingan terbalik kan? Iya. Oh ya, perbandingan terbalik, yaitu dimana ketika pekerjaannya makin tambah, waktu untuk merampungkan pekerjaannya itu makin cepat ya. Kayak adik-adik nih, ketika jalan santai dari rumah ke suatu kota, misal butuh waktu 2 jam, tapi saat lari waktunya akan semakin cepat. Itu contoh lain dari perbandingan terbalik. Kan adik ya, harus dipahami ya. Nanti bisa di rumah latihan lagi biar lebih jago lagi mengerjakan soal-soal perbandingan. Terus selanjutnya Pak E akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Sini. Oke ya, tetap pantengin terus Pondok Pak E. Oke? Nah, oke adik-adik, kita lanjut lagi ya bincang-bincang Pak E dengan Mbak Sini ya. Nah, gimana Mbak Sini rasanya ngajar di Pondok Pak E tadi ini? First time loh. Ini first time katanya dedek ya, ini demi adik-adik yang tercinta nih ya, mau semangat belajarnya. Agak grogi sih Pak. Soalnya kan biasanya ngajar secara langsung, ini ngajarnya via video.
Agak grogi adik-adik ya. Iya, agak grogi. Jadi maaf kalau pelajarannya nanti agak. Oh, kata Mbak Simi sampai grogi loh. Dek. Ini kalau bukan karena demi adik-adik biar mudah belajarnya nggak mungkin datang sini Mbak Simi ya. Iya. Nah, jauh-jauh dari UNJ ya ke sini loh ya, datang di Pondok Pak E. Mungkin Mbak Simi, mungkin ada adik yang mau nanya mungkin ya. Kiat-kiatnya gimana nih cara belajarnya dari awal dari SD mungkin ya sampai SMA sehingga bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri, mungkin bisa disampaikan Mbak Simi ada adik gimana itu? Gitu. Yang jelas sih harus rajin ya Pak, rajin belajar baca buku kayak gitu. Kalau waktu SD itu kan SD sekarang sama SD dulu agak beda ya pembelajarannya ya Pak. Kalau yang sekarang kan lebih ke pengalaman murid-muridnya kalau ke sekarang. Karena kurikulum 2013 itu kan tema gitu. Tematik ya? Iya tema, jadi lebih ke pengalaman si anak itu sendiri. Jadi pembelajarannya juga bakal beda. Yang jelas sih harus rajin latihan, apalagi matematika ya Pak. Kita harus mengasahnya banyak pakai latihan kayak gitu. Oh berarti bisa ini Mbak ya, bisa dianggap peran guru sekarang bukan dominan lagi ya? Iya. Itu kan dulunya di center jadi pusatnya nih. Iya, sekarang anak-anaknya gitu. Ke anak muridnya gitu. Kamu nggak ada adik, nah berarti adik lebih rajin harus lebih banyak mengeksplor ya, banyak mengupgrade diri. Nah karena untuk mencapai sesuatu yang diimpikan itu nggak bisa cuma-cuma adik ya. Iya, Kayak tadi Mbak Simi butuh banyak perjuangan, pengorbanan. Kira-kira Mbak Simi mulai suka MTK dari kapan Mbak Simi? Dari SD sih Pak, dari SD. Oh, dari SD. Sebenarnya waktu kelas 2 tuh dapat gurunya agak killer gitu. Oh. Nggak tahu kenapa merasa tertantang jadinya. Oh. Jadi kalau ketemu guru killer malah tertantang ya? Iya. Bukan malah minder ya? Minder gimana kamu? Ya kalau sekarang kan zaman sekarang ada guru galak, pura-pura kamandel nggak masuk lah, sakit gitu. Oh ya itu banget. Kayak saya juga pernah itu pas agak galak dikit langsung terkenal Pak Eko galak, sudah jadi galak saya akhirnya. Nah, tapi sekarang keterusan, tiap saya galak malah dikiranya bercanda jadinya. Mbak adik-adik, mungkin ya nyambung ya tadi ya. Nah ini saya juga ada pertanyaan lagi nih Mbak Silmi nih. Dulu kan Mbak Silmi sekolah SMP-nya di 21 sampai ya? Iya. Di 21. Pas UN MTK-nya berapa Mbak Silmi dulu? Alhamdulillah dapat nilai sempurna sih Pak. Nah, sempurna rokok ya, sempurna ya? Ya bukan dong Pak. Oh, sempurna. Tahu nggak sempurna berapa Mbak itu Mbak sempurna? 100. Oh dapat 100 ya. Nah, Iya. sampai UN dapat 100 itu berarti sesuatu yang bisa dibilang sangat wow ya adik-adik ya. Sebenarnya nggak nyangka juga sih Pak. Oh, nggak nyangka. Iya, sangat nggak nyangka banget gitu. Kayaknya ngerjainnya biasa aja, nggak merasa percaya diri bener semua gitu. Tapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Berkat Bapak juga. Dekat saya harus saya jadi tambah pede ya. Minum lah biar nggak panas nih ya. Iya. Jadi dulu saya juga belajar sama Bapak, sama Pak E. Dan kebetulan beliau selama kelas 12 ya Pak? Dari kelas 9. Kelas 9 Ya, Pak. kelas 9. Iya. Kelas 9 tuh saya udah mulai bimbel sama Oh ya, tetap di Pondok Pak E ya. Oke ya. Gimana adik-adik, perlu ada pertanyaan lagi? Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan dicantumkan di komen ya, karena ini waktunya kan juga nggak bisa lama Mbak Sumi ya. Masih ada jadwal yang lain. Nah, oke adik-adik ya, mungkin untuk kali ini hanya ini yang bisa kita sampaikan berdua nih. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Terus mencoba dan semangat belajar. Ingat, malas itu tidak mungkin sukses. Walaupun ya ada mungkin, tapi peluangnya sangat kecil ya. Jadi di benak kalian jangan tanamkan ntar akan indah pada waktunya. Kalian belajar nggak mau, ya, doa malas. Kalau dibilangin jawabannya indah pada waktunya, itu mungkin tidurmu miring. Jadi harus diubah posisinya, oke? Nah, oke ya. mimpinya doang ya Pak. Mimpinya doang. Oke, semoga yang kami sampaikan berfaedah ya. Dan tentunya berfaedah lah mungkin ya. Nah, Oh iya Pak, saya mau nambahin. Ya, Nah, maksudnya. jadi kalau moto dari saya ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Gak mungkin enggak, soalnya kalau kalian usaha, semua pokoknya terbayarkan lah, nggak ada yang sia-sia. hasil tidak mengkhianati usaha, maksud ya. Oke ya,
Sekian dari kami, tetap semangat belajar dan salam Pondok PAE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.